Oke, kembali lagi bersama saya di channel Surya underscore official Ardian Surya. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman percaya nggak kalau yang diterima di PT KAI yang remaja itu adalah saya? Teman-teman percaya nggak? Ayo tulis kolom komentarnya di bawah ya. Oke, kenapa kok saya diterima di PT KAI? Mari saya jelaskan ya. Kenapa sebabnya saya diterima di PT KAI? Teman-teman, sebelum saya menjelaskan, ternyata ada kereta api yang akan melintas terlebih dahulu dari arah barat atau dari arah depan. Persiapan melintas langsung stasiun Alas Tua, jalur lurus jalur 2. Kereta apinya ada di depan, kemungkinan besar kereta api barang. Silakan disimak, kereta apinya akan melintas langsung. Teman-teman, tadi sudah disimak ya, kereta api barang kontainer melintas langsung stasiun Alas Tua, jalur lurus jalur 2. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke Mas, kok magang di kereta api itu beneran apa enggak sih Mas? Beneran teman-teman, saya beneran magang ya, insya Allah mulai tanggal 1 Maret 2022. Magang di mana Mas? Magang di depo lokomotif Semarang Poncol. Insya Allah kalau tidak ada halangan sesuai dengan jadwal tanggal 1 Maret 2022. Oke ya teman-teman ya, mulai magang 2022. Oke, sudah ada suratnya belum Mas? Ada teman-teman, suratnya resmi, cuma ini suratnya berbentuk PDF, jadi nggak bisa saya tunjukin ya. Biasanya saya tunjukin, pikir saya akan tunjukin, ternyata dari PT KAI nya itu dibentuk seperti PDF teman-teman, kayak dokumen gitu sih, dan sifatnya terbatas ya. Itu surat resmi, ada nomor suratnya juga. Oke Mas, kenapa kok bisa magang di PT Kereta Api? Ini inspiratif banget teman-teman. Jadi begini ceritanya, saya kepikiran magang di PT Kereta Api itu mendadak, sepintas. Kenapa kok dibilang sepintas? Karena saya gak ada kepikiran pertama kali untuk magang di PT KAI. Saya baru kepikiran setelah saya ngalamun di rumah teman-teman, ngalamun di rumah, scroll Instagram, terus di pikiran saya terlintas coba magang di PT Kereta Api. Jujur teman-teman, kayak gitu awal mula saya ingin magang di PT Kereta Api, dan sampai sekarang alhamdulillah diterima. Jadi dari ngalamun terlintas magang di PT Kereta Api dan alhamdulillahnya diterima. Sebelumnya magang di mana Mas? Belum teman-teman, waktu itu tanggal bulan November ya, bulan November. Saya kan jarang upload video bulan November sampai Desember ya. Saya jarang upload video itu karena saya lagi cari tempat magang teman-teman, buat PKL, praktek kerja lapangan. Jadi sebelumnya saya ditolak 2 perusahaan listrik ya. Saya ditolak dengan alasan COVID teman-teman, dengan alasan COVID. Kemudian saya coba cari lagi teman-teman. Nah, saya ngalamun di rumah sambil scroll IG, kepikiran magang di PT Kereta Api aja. Saya langsung nge WA Mas Yusnosen. Saya ngechat Mas Yusnosen, saya ngechat berapa ya? 5 masinis teman-teman, 5 masinis 1 OTC. Jadi total 6 pegawai saya tanyain, yaitu pertama Mas Yusnosen, kedua Pak Yuda, ketiga Mas Subari, keempat Mas Ulin, kelima Mas Dimas. Mas Yusnosen itu kru Semarang Poncol, Pak Yuda kru Semarang Poncol, Mas Subari kru Semarang Poncol, Mas Ulin kru Cepu, Mas Dimas kru Surabaya Pasar Turi. Itu 5 masinis dan 1 OTC, yaitu Mas Eriko. Mas Eriko lagi ada di depan, lagi motong rumput ya.
cuma kehalang itu LC3 atau tempat box itu, jadi nggak kelihatan di kamera. Itu saya beneran teman-teman, saya bertanya ke 6 pegawai kereta api, 5 masinis, 1 OTC, 6 jadi totalnya. Saya berterima kasih kepada 6 pegawai kereta api tersebut ya. Saya berterima kasih, saya dibimbing dalam artian saya tanya, dia dijawab langsung, ditanya dijawab. Sampai sekarang alhamdulillah diterima di sana teman-teman. Jadi jangan malu bertanya ya teman-teman ya. Kalau itu baik, itu bermanfaat, maka tanyalah selagi itu bermanfaat dan baik. Oke, seperti itu. Dan waktu video saya di, teman-teman masih ingat gak video saya di Semarang Poncol waktu mencegat kereta api Mas Nambu ketahan sinyal itu loh. Itu sebenarnya saya lagi daftar magang teman-teman, cuma nggak tak bilangin ke YouTube ya. Nggak bilangin ke YouTube karena itu masih rahasia teman-teman, masih rahasia. Jadi nggak saya upload ke YouTube terlebih dahulu. Jadi baru sekarang, oke? Jadi rahasia ya. Cuma teman-teman nggak ada yang peka, nggak ada yang tanya. Jadi nggak usah saya jawab seperti itu ya teman-teman ya. Kalaupun saya jawab nanti saya rahasiakan terlebih dahulu seperti itu. Nanti videonya saya taruh di deskripsi. Teman-teman pasti ingat yang kereta api ketahan sinyal di peta Alas Tua, di peta Semarang Poncol Semarang Tawang, atau Semarang Poncol Semarang Tawang ya bener ting, kereta api Semen Mas Nambu. Teman-teman pasti ingat, pasti insya Allah ting. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya orang biasa, tapi kalau teman-teman punya tekad, teman-teman insya Allah pasti bisa. Gitu teman-teman. Saya jujur ditolak 2 perusahaan gara-gara alasan COVID. Alasannya COVID, cuma teman-teman jangan menyerah. Teman-teman harus mencoba lagi ke perusahaan yang lain. Ini saya alhamdulillah diterima di perusahaan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Ini asli teman-teman. Kalau nggak percaya, teman-teman boleh ketemu saya ataupun DM Instagram saya. Nah, teman-teman aku biasanya di Alas Tua teman-teman. Di Alas Tua magang ya Allah. Hanteng di Alas Tua. Atau teman-teman boleh DM Instagram saya. Oke ya. Jadi seperti itu. Saya real, saya cerita asli, gak ada saya tambahi, gak ada saya kurangi. Dan waktu magang waktu daftar di Semarang Poncol di depo itu saya ditemani bapak saya. Oke. Bapakku yang nemenin aku teman-teman. Waktu daftar di PT KAI. Dari mulai ke depo lokomotif, kemudian ke kantor Daop 4 Semarang, Jalan Tamrin kalau nggak salah, itu bapakku teman-teman yang nemenin dari awal hingga akhir. Asli teman-teman. Teman-teman nggak ngeh ya waktu bapakku ke syuting kamera saya ya atau YouTube saya, nggak ngeh teman-teman. Oke, jadi teman-teman, rumusnya orang sukses, rumusnya orang bisa itu rajin berdoa, rajin beramal, dan harus berusaha teman-teman. Jujur saya orang biasa, tapi alhamdulillahnya saya diterima di PT Kereta Api Indonesia. Dan yang di PT Kereta Api Indonesia kalau nggak salah satu kelas saya, cuma saya ya teman-teman ya. Alhamdulillah saya karena ingin banget teman-teman magang di PT Kereta Api, saya tekadi tenanan, alhamdulillah diterima di sana. Ini saya kenapa kok buat video ini, karena supaya menginspirasi kepada teman-teman. Teman-teman pasti yang nonton video saya orangnya masih muda-muda. Aku yakin masih anak kecil, masih muda-muda, pasti punya peluang yang lebih besar daripada peluang saya. Saya yakin teman-teman. Saya jujur, saya masih muda, saya masih remaja ya. Saya masih remaja, tapi saya alhamdulillahnya diterima di PT KAI dengan status magang. Bukan pegawai ya, ada yang bilang mas pegawai kondektur, mas pramugara ya, mas masinis. Enggak teman-teman, masinis itu harus daftar dulu seleksi. Saya statusnya masih magang teman-teman ya. Doain aja supaya besok next insya Allah diterima jadi masinis, amin. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus berusaha, berdoa, dan beramal. Itu sih yang saya lakukan, berdoa, beramal, berusaha. Nah itu teman-teman, seperti itu. Dan jangan lupa sholat. Nah sholat utama teman-teman. Rumus orang sukses yaitu orang yang sholat, berusaha, beramal, dan berdoa. Itu rumus orang sukses.
kayak gitu. Itu yang saya praktekkan ya teman-teman ya, sampai saya bisa magang di PT Kereta Api. Insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 1 Maret 2022 saya kasih ilmunya, saya kasih kuncinya ke teman-teman. Jadi sampai saya magang, sampai ini diterima, suratnya sudah ada. Itu rumusnya: beribadah, berdoa, beramal, dan berusaha. Kayak gitu teman-teman. Oke, semoga kisah saya menginspirasi kepada teman-teman semua, bahwa teman-teman itu bisa, pasti bisa insya Allah jika teman-teman beribadah, berdoa, beramal, dan berusaha. Kayak gitu teman-teman. Itu saya yang praktekkan sampai saya diterima magang di PT Kereta Api. Dan saya juga berterima kasih kepada bapak saya ya teman-teman ya. Pertama bapak saya dan ibu saya, karena pasti kalau nggak didoain orang tua saya, pasti saya tidak akan bisa megang di sana. Pasti ada doa orang tua saya, pasti teman-teman, pasti itu. Dan kemudian saya berterima kasih kepada 5 masinis, yaitu Mas Yusnosen, Pak Yuda, Mas Subari, Mas Ulin, dan Mas Dimas, serta 1 OTC kereta api yaitu Mas Eriko. Mas Eriko orang Alas Tua, jadi saya sering main ke Alas Tua. Mas Eriko lagi babat rumput di depan. Saya berterima kasih kepada 6 pegawai PT Kereta Api Indonesia yang telah mengajari saya atau membimbing saya supaya bisa magang. Gini caranya. Saya bertanya, dia dijawab sama dia, dan jawabannya itu benar teman-teman. Dalam artian benar itu, kamu harus kesini, saya manut kesini, saya ikutin langkah-langkahnya dengan cara yang baik ya teman-teman ya, tidak menyuap. Ini caranya asli, pure, murni, diterima. Tidak ada cara yang kotor ya teman-teman ya, tidak ada cara menyuap, tidak ada cara yang kayak gitulah. Jadi ini asli diterima, saya dibimbing. Saya berterima kasih kepada 6 pegawai PT Kereta Api, 5 masinis, 1 OTC. Oke teman-teman, setelah ini kita akan menunggu kereta api KRD Gedung Sepur. Kereta apinya sebentar lagi akan merapat di stasiun Alas Tua jalur 3. Oke, semoga kisah saya menginspirasi kepada kalian semua. Kalau kalian ingin tanya-tanya tentang magang di PT Kereta Api, teman-teman bisa temuin saya di Alas Tua sih. Saya paling sering hunting di stasiun Alas Tua, ataupun bisa DM saya. Oke, tapi saya juga jarang kesini juga sih. Dalam artian sih sering kesini, cuma kadang-kadang nggak kesini teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman DM saya terlebih dahulu ataupun tanya-tanya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kisah saya menginspirasi kepada teman-teman semua. Teman-teman pasti bisa. Teman-teman adalah calon orang sukses. Amin. Kita tunggu kereta api selanjutnya, yaitu kereta api KRD Gedung Sepur. Oke teman-teman, ini kereta api barang terlebih dahulu yang akan melintas dari arah barat atau dari arah depan. Nanti KRD Gedung Sepur dari arah belakang ya, atau dari arah timur. Silakan disimak terlebih dahulu kereta api yang melintas kedua, yaitu kereta api barang. Oke, persiapan di depan kereta api KRD Gedung Sepur. Oke, nanti untuk Instagram Mas Eriko saya cantumkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa tanya-tanya tuh ke Mas Eriko.
Oke teman-teman, ini menjadi penutup video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Jika nanti yang ingin bertanya-tanya ke Mas Eriko, bisa DM Instagramnya Mas Eriko. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi. Teman-teman, persiapan di depan kereta api barang kembali. Mas kok belum pulang? Ya belum pulang. Di sini sama Mas Eriko ya. Mas Eriko sebelah kanan. Mas Eriko malu nggak mau ke shoot kamera. Jadi saya sambungin sekalian ke videonya yang KRD Gedung Spur. Jadi saya belum pulang, saya masih di sini. Oke. Silakan disimak kereta api yang ada di depan. Persiapan lintas langsung jalur 2, jalur lurus stasiun Alas Tua. Wih, kok banyak gerbong kosongnya teman-teman. Ini kayaknya uji coba PT DAS deh. Ini kereta api kontainer yang ada di depan. Ini uji coba PT DAS, kalau nggak salah. Ketahan sinyal teman-teman, ada kereta api lagi di depan. Benteng kargo ketahan sinyal tuh. Benteng kargo ketahan sinyal. Seperti biasa kalau siang hari di Alas Tua sering ada tahan sinyal. Sinyal yang bagian timur ya, atau sinyal masuk. Tuh, sinyalnya tuh. Benteng kargo ketahan sinyal. Udah biasa sini teman-teman. Tuh, benteng kargo tuh. Oke teman-teman, itu sepertinya kereta api benteng kargo sudah berjalan perlahan ya, karena ketahan sinyal menunggu kereta api KRD Gedung Spur masuk stasiun Semarang Tawang terlebih dahulu. Silakan disimak kereta api benteng kargo momen ketahan sinyal di sinyal masuk stasiun Alas Tua bagian timur. Tuh Mas Eriko tuh. Nah, tuh kelihatan tuh topinya tuh. Dia habis motongin rumput ya. Oke, kereta apinya sudah berjalan.